Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Asep Hendra, calon guru penggerak angkatan 7 dari unit kerja SD Negeri 016 Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan diri saya dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, peran guru lebih dominan atau yang dikenal dengan teacher center. Guru lebih banyak berceramah, sementara siswa hanya duduk diam mendengarkan materi yang diberikan. Yang kedua, guru menyamaratakan pembelajaran, padahal anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang ketiga, siswa kurang aktif dan kurang motivasi dalam proses pembelajaran. Pada saat menjelaskan materi pembelajaran, mereka lesu dan tidak bersemangat. Begitu juga di saat ditanya, mereka hanya diam. Yang keempat, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi atau yang lebih dikenal dengan KKM, sehingga pembelajaran hanya mengutamakan aspek kognitif saja. Sementara pendidikan pada hakikatnya bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi ada aspek-aspek lain yang harus diperhatikan. Dan yang terakhir, fokus utama guru, suasana yang kelas tenang, tertib, dan anak-anak hanya memahami materi. Berikut gambaran bagaimana suasana kelas saya sebelum mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya. Yang pertama, merubah pemikiran bahwa sumber belajar bukan hanya guru. Apapun yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sumber belajar. Anak bebas memilih sumber belajar apa dan dari mana saja. Guru hanya menuntun dan mengarahkan. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak, sehingga anak lebih kreatif, lebih aktif, karena terlibat dalam proses pembelajaran. Tidak ada anak yang merasa bosan dalam proses pembelajaran, dan anak dapat mengkonstruksikan pengetahuannya. Yang terakhir, saya lebih menghargai setiap perilaku anak, karena setiap anak dilahirkan berbeda, dengan memiliki keunikan masing-masing. Dengan pembelajaran dan perbedaan yang dimiliki setiap anak akan menjadikan pembelajaran lebih menarik dan berwarna. Saya harus dapat menuntun agar anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, saya juga mengubah perilaku saya. Di antaranya, yang pertama, memberikan anak kebebasan dalam menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang kedua, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar anak dapat meningkat. Yang ketiga, menuntun bakat anak sesuai dengan kodratnya, di mana saya harus lebih cermat dalam melihat bakat yang dimiliki anak, termasuk melalui pendekatan personal, agar kita lebih dekat dengan anak. Agar di kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera saya lakukan di kelas antara lain. Yang pertama, merancang pembelajaran yang menyenangkan, interaktif dengan melibatkan anak. Yang kedua, menerapkan sistem AMONG, di mana guru tidak lagi menuntut, tetapi menuntun dengan pola asih, asuh, dan asah. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal,
Hal ini penting kita terapkan karena banyak sekali anak yang lupa dan bahkan hilang nilai-nilai budayanya. Yang keempat, menerapkan konsep merdeka. Yang kelima, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Dan yang terakhir, pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti dengan menerapkan pembiasaan-pembiasaan baik agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan bukan hanya untuk menuntut ilmu saja, tetapi kita menuntun mereka untuk memiliki budi pekerti yang baik. Yang kedua, pendidikan juga menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan yang terakhir, pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.